Nah, jika kalian menemukan time signal seperti ini, maka besar kemungkinan itu adalah kalimat past ya. Hai fellas, welcome back to Bahasa Inggris Channel. How are you? I hope you are doing fine. Hari ini bersama saya, Danang, kita akan belajar tentang simple past. Nah, simple past ini bisa dibilang gampang, tapi juga ada bagian-bagian yang agak sedikit tricky. Tricky. Jadi ada yang sulit, yaitu nanti kita bahas. Oke, langsung saja kita ke papan tulis. Yang pertama, simple past itu tujuannya ada tiga, dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, to express completed action in the past. Untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai, completed in the past, di masa lampau. Contohnya, I saw a ghost last Friday. I saw a ghost last Friday. Jadi, aku melihat hantu Jumat yang lalu. Jadi, kejadian dia melihat hantu ini sudah selesai pada saat Jumat yang lalu. Dan sekarang dia sudah tidak melihat hantu atau sedang tidak melihat hantu. Begitu. Oke, yang kedua adalah to describe a series of completed actions in the past. Jadi, untuk menjabarkan atau menjelaskan a series of completed actions, sebuah rangkaian kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Contohnya, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Nah, ini seriesnya ini adalah I finished, and walk, and then found. Nah, dalam contoh ini yaitu dia setelah menyelesaikan pekerjaan, dia berjalan ke pantai. Lalu dia menemukan found a nice place to swim, tempat yang bagus untuk berenang. Nah, jadi menjelaskan itu ya rangkaian kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Dan yang terakhir adalah to express habits in the past. Jadi, untuk menyatakan habits atau kebiasaan yang ada di masa lampau dan sekarang dia sudah tidak melakukan habits tersebut. Contohnya, when I was young, I watch lots of television every day after school. Jadi, when I was young, ketika dia muda, ya di masa lalu, dia melihat televisi, sering melihat televisi setiap hari setelah atau sehabis pulang sekolah. Jadi di sini ada watch. Ini dikatakan habit karena dia menontonnya setiap hari sepulang sekolah. Tetapi tidak menggunakan present karena hal ini terjadi ketika dia masih young, masih kecil ya, masih muda. Nah, sekarang dia sudah tidak melakukan kegiatan tersebut lagi. Nah, jadi to express habits in the past. Itu menyatakan habits, kebiasaan yang sudah terjadi atau sudah pernah dia lakukan di masa lampau dan sekarang habits tersebut tidak dilakukannya lagi. Oke, dalam menyusun suatu kalimat simple past yang perlu diperhatikan adalah ini dua, menggunakan to be atau verb, yaitu rumusnya atau formulanya subject plus was atau were. Contohnya, they were friends. They were friends. Nah, simple past selalu menggunakan was atau were sebagai to be-nya. Sedangkan verbs, subject plus V plus ed atau juga verb 2. She worked yesterday. Verb ed ini tidak berlaku untuk irregular verb. Kenapa? Karena irregular verb mempunyai bentuk sendiri. Sedangkan ed ini hanya digunakan pada regular verb seperti ini, work. Ya, secara kasat mata kita melihat rumusnya ini mudah, tetapi dalam pengaplikasiannya kita perlu menghafalkan yang namanya irregular verb ini. Nah, itulah yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah kalimat simple past atau mengidentifikasi sebuah kalimat simple past. Poin utama dari simple past bukan hanya simple ya, semua past tense itu adalah kita menghafalkan atau harus mengetahui bentuk-bentuk lampau sebuah kata kerja. Itu yang menjadi poin utama. Contohnya adalah she worked yesterday. She worked yesterday. Dia bekerja kemarin. Satu lagi yang perlu diperhatikan ketika ada past tense ya pada umumnya, yaitu adalah a time signal.
Seperti di sini ada yesterday, when I was young, atau juga ini last Friday. Ini dinamakan time signal yang digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi di masa lampau. Nah, jika kalian menemukan time signal seperti ini, maka besar kemungkinan itu adalah kalimat past ya. Sekarang untuk yang bentuk negatif adalah subject plus was not atau were not. Subject and then was not or were not. Was digunakan ketika subjeknya adalah singular atau satu, sedangkan were digunakan ketika subjeknya plural atau jamak. Contohnya, they karena mereka adalah jamak atau plural, maka menggunakan weren't. Maka karena subjeknya they itu adalah jamak atau plural, maka menggunakan were. Ditambahkan dengan not, were not. Ini disingkat, bisa disingkat ya. Were not jadi weren't. Bacanya weren't. Weren't friends. They weren't friends. Nah, menyingkatnya itu ada aturannya sendiri, tidak boleh semau-maunya. Jadi were, kemudian dilanjutkan dengan n, koma atas, lalu t. Sedangkan untuk yang verbs, menggunakan verbs, yaitu subject, did not, and then verb base form. Apa base form itu? Yaitu bentuk mula, bentuk awal suatu verb. Jadi tanpa adanya embel-embel s, es, atau ed, atau yang lain-lainnya. Contohnya, she did not work yesterday. She did not work yesterday. Dan work di sini tidak pakai s, meskipun ini singular, karena harus base form, bentuk asalnya, bentuk awalnya, yaitu work. Tanpa ada ed, tanpa ada s. Jika kalian kebingungan untuk mengidentifikasi suatu kalimat, gampang saja apakah ini kalimat past atau tidak. Jika ada did, maka tidak ada ed. Jika ada ed, tidak ada did. Nah, itu. Untuk secara simpelnya ya, di sini tidak pakai ed karena ed-nya sudah pindah jadi did. Nah, begitu cara simpelnya untuk mengidentifikasi suatu kalimat past. Ya, she did not work yesterday. Dia tidak bekerja kemarin. Oke, begitu. Oke, lanjut. Yaitu yang interrogatif atau kalimat tanya. Selalu ada was atau were plus subjeknya, subjeknya ini. Lalu selalu ini penting ya, tanda tanya. Tanda tanya ini selalu harus dicantumkan ketika kita menulis kalimat interrogatif. Jadi, were they friends? Atau juga, weren't they friends? Were not they friends? Nah, begitu. Jadi, kalimat interrogatif diawali dengan to be-nya. Were atau was, terus kemudian subjeknya, terus lalu objeknya ini. Dan tidak lupa dengan tanda tanya. Nah, begitu. Untuk yang to be. Sekarang, untuk yang verbs, did, selalu ya, plus subject, plus verb in base form. Terus juga dengan tanda tanya. Contohnya, did she work yesterday? Did she work yesterday? Jadi, did di sini, di awal kalimat, lalu kemudian menyusul adalah subject, she, dan verb dalam base form yaitu work. Lalu dilanjutkan dengan objek atau time signalnya. Nah, itu tadi bagaimana cara menyusun kalimat menggunakan simple past. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Semoga pelajaran tentang past tense kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, dan selalu subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Saya Danang, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Adios.